Basa deh. No wacangan nih tahu hadis masalah iya deh masalah takdir. Perhatikan ya. Uh, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, demi Allah yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya. Seandainya salah seorang memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, niscaya Allah tidak akan menerimanya sebelum ia beriman kepada ketentuan Allah. Nah, ya Ibnu Umar dia membaca dia menyampaikan atau menyetir sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman yaitu hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada ketentuan baik dan buruknya. Nah, ini hadis dia diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia tahu riwayatkan Ubadah ibnu Samit. Mawani lo dia anak-anak, hai anakku, sungguh kamu tidak akan bisa merasakan lezatnya iman sebelum kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan menimpa dirimu pasti akan menimpamu, dan apa yang telah ditakdirkan tidak menimpa dirimu pasti tidak akan menimpamu. Aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya pertama kali yang diciptakan Allah adalah pena. Kemudian Allah berfirman kepadanya, tulislah. Maka pena itu menjawab atau bertanya, ya Tuhanku, apa yang mesti aku tulis? Maka Allah berfirman, tulislah ketentuan segala sesuatu sampai datangnya hari kiamat. Tanda purana nasan di patatu dia. Ganana, jauh sebelum terciptanya sesuatu itu, maka semuanya telah ditentukan, semuanya telah tertulis di kitab Lauh Mahfuz. Baik pergerakan debu atau gugurnya dedaunan, jauh sebelum bergeraknya debu itu atau gugurnya dedaunan itu, maka sesungguhnya dia sudah tertulis di kitab Lauh Mahfuz. Itu adalah ketentuan Allah yang maha besar. Jadi lanjut tagana. Mawani nasa disambung ni kena dia kisana yanu dia Ubadah ibnu Samit. Mawani, hai anakku, aku juga telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang meninggal dunia tidak dalam keyakinan seperti ini, maka ia tidak tergolong umatku. Perhatikan, mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tahu mate, tapi ndani na yakini di masalah ketentuan baik dan ketentuan buruknya Allah Ta'ala, maka ia tidak tergolong sebagai umatku. Dan dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, mawani, sesungguhnya pertama kali yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah pena. Kemudian Allah berfirman kepadanya, tulislah. Maka ditulislah apa yang telah terjadi sampai hari kiamat. Apa yang terjadi sampai hari kiamat. Kemudian ada pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahb bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya,
Maka barang siapa yang tidak beriman kepada ketentuan baik dan buruknya, maka Allah pasti akan membakarnya dengan api neraka. Perhatikan, mawani pong Allah Ta'ala, inna damma atappa ide ketentuan nue, ketentuan baik dan buruknya, maka pasti dia dibakar dengan api neraka. Ini adalah hadis ya. Kemudian dia tahu dari Ibnu Dailami. Beliau berkata, aku datang kepada Ubay bin Ka'ab, kemudian aku katakan kepadanya, ada sesuatu keraguan dalam hatiku tentang masalah ketentuan ini, masalah takdir ini maksudnya, atau qadar ini. Maka tolong ceritakanlah kepadaku tentang suatu hadis, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keraguan itu dari hatiku. Maka ia berkata, seandainya kamu mengimpakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya darimu sebelum kamu beriman kepada ketentuan. Dan kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan mengenai dirimu pasti akan mengenaimu. Dan apa yang telah ditakdirkan tidak mengenai dirimu pasti tidak akan menimpamu. Dan jika kamu mati tidak dalam keyakinan seperti ini, maka pasti kamu menjadi penghuni neraka. Kemudian kata Ibnu Dailami, lalu Ibnu Dailami Alhamdulillah. Lalu Ibnu Dailami mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, kemudian Huzaifah bin Yaman dan Sa'id bin Sabit. Menanyakan masalah ini dan semuanya mengucapkan kepadaku tentang hadis yang sama dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengah-tengah nih lawan palambian dan yang lain, semuanya sama. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Alhamdulillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dinyatakan sahih. Jadi kesimpulannya mengenai dengan beberapa hadis dia, dan masalah takdir dia, para lusana li diyakini. Para lusana diyakini. Baik ketentuan yang baik atau ketentuan yang buruk, semua itu adalah datangnya dari Allah. Tanda peraluna diyakini, mawani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam degena innain damma tappa, maka tani termasuk tania golongan nu. Kemudian mawatoi innain damma tappa pasti metame di neraka. Jadi masalah takdir dia harus diyakini, karena bagian daripada rukun iman. Tapi dan kewajiban untuk mengkajinya secara mendalam atau membahasnya secara panjang lebar. Masalah masalah takdir, karena dikhawatirkan sebagai manusia awam bahasa Yahweh, yaitu dan dia para ulama-ulama besar, dia membahas secara panjang lebar karena dikhawatirkan nih dia maksudnya keliru metangkapi. Bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sebenarnya masalah ruang memang ini bahas, tapi napa wani lo sahabat ini dopa mau pipisangan nih. Tapi takdir masalah takdir semuanya dapat berubah. Malah nasa nih narubah pong Allah Ta'ala.
dan lebat dia damala maya pomelo. Dengan cara melalui doa, berdoa talori pang Allah Ta'ala. Sanggaya tapat di jalan malah diola. Doa dan doa. Ya tapat do malah merubah takdir. Tapi hakikina di sanga doa di kira doa di adalah amalan. Amalan. Atau perbuatan. Pamasih minta mapoga itu acuangan berarti ya tomo tin doamu berdoa untuk kebaikan. Tapi masih minta arayan di pogau ya berarti ya tomo tin doamu. Tomo tin doamu di itu no. Arayamu perau. Kayak saya minta arayat to yo mau pogau. Dia mesas kisahnya seorang tokoh sufi. Dia tokoh sufi ahli sujud, ahli ibadah. Tapana tahu-tahu muna beribadah. Pole malaikat. Manihai fulan. Apa itu yang semeta beribadah ruawan, nak beribadah ruaw, sedangkan sangamu telah tertulis di dalam neraka. Penghuni neraka mana ini? Mau ambil toko supio, hai malaikat. Perlu rek mati musan dia. Ya urek menyoba lauri pun Allah Ta'ala. Apa sangana? Tania karena meluk metame suruga, karena marake metama di neraka tanaya. Dia yang menyoba lauri pun Allah Ta'ala betul-betul ikhlas sama malaikat. Jadi ringkas cerita malaikat semita ia beribadah do toko supia. Dalam masa boleh malaikat. Manihai fulan. Masa wita isa ngamun dami wita dilandi neraka mu. Mani wita dilalan iti suruga. Memburu toko supio. Fulan. Hai malaikat de yauri beribadah lu Allah Ta'ala tania karena melo metai suruga. Tania karena melo metama di neraka. Tania karena marake metama di neraka. Ya udah menyembah Allah Ta'ala ikhlas karena Allah. Jadi kisahnya kena de toko supi menyimpan sebuah makna. Ya perlu dipe guru. Pertama masalah takdir. Kena toko supi ditakdirkan masuk neraka. Tapi karena macowai kerona semita beribadah lu Allah Ta'ala dengan ikhlas, maka de Allah Ta'ala de nasallai ini narubay takdirna. Nanay tama di suruga. Karena semita macowai. Narahmati Allah Ta'ala, nariwi Allah Ta'ala karena semita macowai amalanna, macowai carana menyembah, macowai doana, itulah doa yang hakikatnya doa.